Kakak berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat ya. Oke, tiba saatnya untuk kita beribadah kepada Tuhan. Kakak yakin adik-adik sudah siap dan antusias mau beribadah. Nah, adik-adik semuanya sudah duduk yang manis? Persiapkan Alkitabnya? Oke, pintar. Oke, sebelum kita beribadah kepada Tuhan, kakak minta semuanya duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Semua adik-adik ikutin kakak berdoa ya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Hari ini kami mau beribadah kepadamu. Pimpin kami ya. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik kita akan memuji Tuhan dan menyembah Tuhan semuanya. Kita nyanyikan Morning Father, Morning Jesus. Morning Father, Morning Jesus, Morning Holy Spirit. Thank you for this day. Morning Father, Morning Father, Morning Jesus, Morning Holy Spirit. Thank you for this day. Thank you for this day. You give me breath. I want to praise you, Lord. Kita mau ulangi pujian ini dari awal. Morning Father, Morning Jesus, Morning Holy Spirit. Thank you for this day. You give me breath. I want to praise you, Lord. I want to praise you, Lord. I want to praise you, Lord. I want to praise you. I want to praise you, Lord. Kita sembah Dia. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. 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 Saya cinta Yesus. 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 Haleluya. 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 Selamanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur punya Tuhan yang sangat baik. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami mau lebih lagi bersuka cita memuji nama-Mu. Berkati kami semua ya. Haleluya. Amin. Oke adik-adik semuanya masih semangat untuk memuji Tuhan? Semangat dong Kak. Aduh kurang kedengaran nih. Masih semangat? Masih Kak. Oke, kalau semuanya semangat, kakak minta adik-adik semuanya berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Adik-adik ikutin gerakan kakak-kakak ya. Oke, kita mau nyanyikan pujian Happy Yaya, Happy Yaya. Happy Yaya, Happy Yaya. Saya senang jadi anak Tuhan.
Bilang Tuhan Yesus baik, oke? 1, 2, 3. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Oke. Nah, kalian masih semangat ya untuk memuji Tuhan? Oke. Sekarang kita mau nyanyikan pujian senang-senang jadi anak-anak Tuhan. Oke, kedengaran kakak ya. Senang, senang, senang jadi anak-anak Tuhan. Senang, senang, senang jadi anak-anak Tuhan. Dia ajakku memuji, dia ajakku berdoa, dia ajakku mengasihi. Senang jadi anak-anak Tuhan. Sekali lagi, senang jadi anak Tuhan. Senang, senang, senang jadi anak-anak Tuhan. Senang, senang, senang jadi anak-anak Tuhan. Dia ajakku memuji, dia ajakku memuji, dia ajakku berdoa, dia ajakku mengasihi. Senang jadi anak-anak Tuhan. Senang jadi anak-anak Tuhan. Senang jadi anak-anak Tuhan. Oke, semuanya tepuk tangan. Sekarang adik-adik boleh silakan duduk lagi ya. Duduk yang manis. Tiba saatnya untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita menyanyikan pujian Roh Kudus yang manis. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. 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 Shalom, selamat pagi adik-adik. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Ya, pintar sekali. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, seperti biasa adik-adik semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Pagi ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong berkati kami semua ya, supaya kami dapat fokus dan juga mendengarkan dengan baik firman Tuhan. Kami berdoa padamu, berkati kami semua, supaya kami juga dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, pagi ini Kanita akan menceritakan firman Tuhan dengan tema pengurapan yang baru.
Firman Tuhan ini terdapat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17. Nah, adik-adik, coba adik-adik lihat di sini ada gambar seorang anak kecil. Siapa anak kecil ini ya? Ya, nama anak kecil ini adalah Daud. Dia adalah anak dari seorang bapak yang bernama Bapak Isai. Nah, Bapak Isai ini mempunyai 8 orang anak. Dan Daud ini adalah anak paling bontot atau anak bungsu, anak terakhir. Nah, si Daud ini setiap hari dia menjaga kambing dan domba-dombanya di ladang. Ya. Dia memiliki keberanian yang luar biasa adik-adik. Kalau ada binatang-binatang buas seperti singa, seperti beruang, seperti harimau, dia akan datang dengan beraninya, dia akan melawan binatang buas itu, dia akan mengusir binatang buas itu untuk melindungi binatang peliharaan dia adik-adik. Nah, terus di mana saudaranya yang lain kakak? Saudaranya yang lain itu ada yang sudah tumbuh menjadi orang dewasa, ada juga yang 3 diantaranya itu adalah prajurit perang bangsa Israel adik-adik. Nah, adik-adik, pada zaman dahulu bangsa Filistin mau berperang melawan bangsa Israel. Bangsa Filistin ini terkenal dengan pasukan perang yang sangat banyak. Mereka terkenal dengan satu pasukan. Mereka memiliki prajurit perang yang hebat. Yang paling terkenal itu pasti adik-adik tahu siapa ya? Ya, benar sekali. Ini dia. Dia adalah Goliat. Wah, Goliat ini badannya besar. Udah gitu tinggi sekali. Tingginya 3 meter adik-adik. Dia itu lebih tinggi dari Kanita. 2 atau 3 kali lebih tinggi dari Kanita. Tinggi sekali ya. Sementara pasukan bangsa Israel yang lain itu tidak setinggi Goliat ini adik-adik. Nah, pada waktu itu pasukan Filistin ini datang dan bertemu dengan pasukan Israel. Dalam pertemuan itu, orang-orang Filistin bilang kepada orang Israel bahwa pada saat perang, apabila orang Filistin bisa melawan orang Israel kalau melawan orang Filistin, maka orang Israel ini harus tunduk di bawah perintah orang-orang Filistin itu. Begitupun sebaliknya adik-adik. Nah, melihat jumlahnya yang banyak dan juga melihat Goliat ini adik-adik, pasukan prajurit orang Israel ini menjadi ketakutan. Ya, mereka takut sehingga mereka mundur adik-adik. Wah, sementara pada saat itu kita lihat di sini ada Daud. Ya, dia ngapain di sini? Ternyata dia ini disuruh oleh papanya untuk mengantarkan makanan untuk saudaranya, 3 orang itu. Nah, pada saat dia ke sini, dia melihat prajurit orang-orang Israel itu kan mundur. Akhirnya dengan beraninya dia ingin melawan Goliat ini, melawan orang-orang Filistin ini, ya. Namun sebelum dia maju berperang, ternyata dia pergi untuk bertemu dengan seorang raja. Nah, adik-adik lihat di sini, raja ini adalah Raja Saul, ya. Dia datang bertemu Raja Saul, kemudian dia minta izin sama raja untuk
berperang melawan Goliat. Ya. Pada saat itu Raja Saul ini pun heran. Terus bilang, kamu kan masih kecil. Kemudian Daud ini bilang, iya saya masih kecil, tapi saya akan berperang dengan membawa nama Tuhan. Saya tidak takut. Nah, mendengar hal itu, akhirnya raja pun mengizinkan Daud ini untuk pergi melawan Goliat. Nah, kita lihat di sini raja memberikan kepada Daud itu pakaian serta perlengkapan untuk berperang, ya. Nah, di sini kita lihat dia membawa ada senjatanya, ya, ada tombak, kemudian ada penutup kepala, terus pakaian perang seperti itu. Tapi ada yang aneh nggak ya? Iya, lihat di sini adik-adik. Ternyata karena badannya kecil, dia nggak bisa tuh ya memakai pakaian ini. Pastinya berat banget, dia susah sekali untuk memakainya, memikulnya. Dan kita lihat di sini akhirnya, nah dia tidak memakai pakaian untuk berperang yang dikasih oleh Raja Saul tadi ya. Dia pakai pakaian yang biasanya dia pakai untuk pergi ke ladang untuk menjaga kawanan kambing dan domba-dombanya. Ya, di sini kita lihat. Terus adik-adik, selanjutnya apa yang terjadi? Si Daud ini dengan beraninya dia datang bertemu dengan Goliat. Ya, dia datang. Kemudian pada saat dia datang adik-adik, wah, Goliat itu melihat Daud, dia merasa lucu, dia menertawakan Daud. Ya, kamu kan kecil, badan kamu kecil, kamu gak bawa apa-apa, senjata pun gak ada. Bagaimana bisa kamu melawan saya yang tubuhnya besar? Saya udah hebat dalam berperang seperti itu. Saya akan mengalahkan kamu, ya. Saya akan mengalahkan kamu, kamu tidak bisa melawan saya. Kemudian si Daud bilang nih ya, wah, saya datang dengan membawa nama Tuhan Allah Israel. Allah saya itu Allah yang hebat, dia akan mengalahkan kamu, dia akan menyerahkan kamu kepada saya hari ini, kata Daud kepada Goliat ini adik-adik. Nah, akhirnya pada saat itu mereka bertarung nih, ya. Kira-kira siapa pemenangnya? Adik-adik pasti sudah tahu ya. Yang menjadi pemenangnya adalah Daud. Pada waktu itu Daud mengambil batu dari sungai yang ada di dekat situ. Kemudian dia menggunakan katapel dan dia melawan Goliat ini dengan perlengkapan perang yang dia bawa, katapel dan batu itu doang. Wah, adik-adik, pada saat dia menggunakan itu, adik-adik jangan berpikir ya, itu karena mungkin batu itu batu ajaib kakak, atau mungkin dia punya kekuatan sihir kakak. Oh enggak adik-adik, semua yang dia gunakan itu cuma sebagai alat. Ternyata ada satu yang paling penting yang harus kita tahu. Dia menang karena dia datang bersama dengan kuasa Tuhan, dengan nama Tuhan. Karena Tuhanlah yang membuat Daud ini bisa mengalahkan Goliat. Ya, wah, tepuk tangan dulu adik-adik. Kita punya Tuhan yang hebat sekali, ya. Tuhan telah menolong Daud sehingga Daud sanggup Daud bisa mengalahkan Goliat ini, ya. Wah, hebat sekali Tuhan kita, ya. Nah, akhirnya orang Filistin ini kalah. Prajurit yang lain ketika melihat Goliat yang gagah perkasa itu kalah melawan Daud, mereka pun jadi ketakutan. Dan pada akhirnya
peperangan itu dimenangkan oleh prajurit Israel, oleh bangsa-bangsa Israel. Nah, adik-adik, dari kisah ini atau cerita yang akan kita sampaikan ini, kita mau belajar. Pertama, kita harus tahu bahwa kita punya Tuhan yang hebat, ya. Yang kedua, kita belajar bahwa bersama Tuhan kita bisa melakukan apapun itu. Segala hal bisa kita lakukan bersama dengan Tuhan kita, ya. Oleh karena itu, kita harus mengingat bahwa apapun yang adik-adik lakukan atau kakak lakukan harus dilakukan bersama-sama dengan Tuhan. Harus selalu minta pertolongan Tuhan, ya, supaya apapun yang kita lakukan itu menjadi berhasil. Baik itu pada saat kita sekolah, pada saat kita jalan-jalan, harus minta penyertaan Tuhan, Tuhan lindungi. Dan juga kita juga minta pertolongan Tuhan. Tuhan tolong mama papa di dalam pekerjaannya, seperti itu. Dan masih banyak yang lainnya. Adik-adik, pokoknya kita harus ingat apapun yang kita lakukan harus dilakukan bersama-sama dengan Tuhan, ya. Yang ketiga, adik-adik, kita belajar untuk tidak sombong. Nah, tadi kita sudah lihat kisah di mana si Goliat itu sombong, ya. Dia yakin bahwa dia yang nanti menang, ya. Dia sampai merendahkan si Daud. Dia meremehkan, ya. Dia menganggap remeh Daud. Dia nggak percaya sama Tuhannya orang Israel. Seperti itu. Dan pada akhirnya dia kalah oleh karena kesombongannya dia. Adik-adik, kita belajar kita itu nggak boleh sombong, ya. Kita harus rendah hati. Oke. Nah, adik-adik, hari ini kita juga belajar, ya, bahwa segala sesuatu kita butuh Tuhan. Butuh pengurapan daripada Tuhan, butuh kasih Tuhan turun atas kita, ya, untuk kita bisa sanggup melakukan segala hal. Bersama dengan Tuhan kita pasti bisa. Oke adik-adik. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kakak percaya semua adik-adik di sini sudah pintar-pintar, akan selalu ingat firman Tuhan dan melakukan itu setiap hari. Oke adik-adik, kita menutup dengan doa, ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Hari ini kami sudah mendengarkan cerita tentang Daud dan Goliat. Kami berdoa Tuhan Yesus berkati kami semua, ya. Kami percaya kami akan dimampukan untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari anak-anakku, angkat tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, sumber berkat kita. Terimalah berkat, kasih karunia, damai sejahtera, sukacita yang melimpah dari Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, serta kuat Roh Kudus menyertai engkau dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang, akan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin.